Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallahul wahidul hadnan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu ila kaffatil anam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa sallama tasliman katsira. Ayyuhal hadirun, ittaqullah waf'alul khairati wajtanibu 'anil ma'asi wat tughyan. Wa amsitu ma qala rabbukum la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas berkat kudrat iradahnya kita semua senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, terkadang kita melupakannya. Terkadang kita merasakan bahwa itu bukan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa kita karena kita terlalu banyak melupakan apa nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Contoh kecilnya, terkadang kita semua tidak merasakan bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Allah memberikan kita setiap hari lancarnya napas yang Allah berikan kepada kita setiap hari. Dalam hitungan 24 jam Allah melancarkan napas kita, tetapi kita lupa. Itu tidak terasa nikmat yang kita rasakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mudah untuk kita mensyukuri nikmat bagaimana napas kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mari kita lihat, banyak orang yang dibantu dengan oksigen hanya untuk sekedar melancarkan napas. Bahkan kalau kita melihat di rumah sakit, banyak orang yang sakit cerita ketika itu dia tidak lancar napasnya, lalu dibantu dengan tabung, mungkin dengan zona 24 jam. Kita bayangkan ukuran kecil dengan harga 500.000 saja. Kalau kita membayar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehari 500.000, jangan banyak-banyak, 1 bulan kita kalikan sampai 15 juta. Bayangkan oleh kita semua. Tapi kita tidak merasakan bahwa Allah itu telah memberi rezeki kepada kita. Padahal ketika kita bertafakur, berpikir hanya untuk sekedar lancar napas saja harus berbayar kepada Allah, kita menghabiskan zona harga dengan 15 juta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita.
Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, makanya semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Atas apa? Atas nikmat yang telah kita lupakan, atas nikmat yang kita tidak bisa menghitungnya. Begitu banyak Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia nikmat kepada kita, terutama untuk kita kaum muslimin wal muslimat. Nikmat yang paling sempurna adalah nikmat iman dan Islam. Semoga nikmat yang diberikan ini senantiasa diistiqomahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa kita bawa pada suatu ajal menjemput kita dalam keadaan kita husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada baginda besar Nabi kita semua, junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kita kepada keluarga baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, warasatul anbiya, pewaris para nabi, ulamaul amilin bililmihi, orang-orang alim yang beramal dengan ilmunya, dan termasuk kita semua sebagai umatnya. Kita sangat mengharapkan, kita sangat menginginkan kita itu menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diakui oleh beliau, sehingga kita semua nanti di yaumil qiyamah, di padang alam mahsyarnya Allah subhanahu wa ta'ala, kita menginginkan yang disebut dengan syafaatil uzma dari beliau. Semoga kita senantiasa mahabbah selamanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Al-Fakir sebagai khatib berwasiat wabil khusus untuk saya pribadi sebagai khatib, mari kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara menjalankan segala perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk melaksanakan ketakwaan itu senantiasa kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, agar senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dapat menjalankan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas taufik dan hidayah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, setelah kita melewati ibadah bulan puasa di bulan Ramadan, tidak terasa sekarang kita menginjak dalam bulan Syawal ini. Mudah-mudahan ibadah yang dilaksanakan oleh kita selama bulan Ramadan menjadikan barometer untuk kita semua. Karena apa? Sebenarnya seolah-olah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita beribadah di dalam bulan Ramadan untuk berpuasa? Ada hikmah yang bisa kita petik, apa yang Allah padukan kepada kita, terutama ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Di dalam puasa kita mencoba berlatih untuk menahan hawa nafsu. Di dalam puasa di bulan Ramadan kita berlatih untuk bisa melaksanakan qiyamul lail. Kita
mencoba untuk berlatih bagaimana kita bisa bangun pada sepertiga malam, maka itu adalah sebuah latihan untuk kita. Bagaimana kita caranya untuk menahan hawa nafsu, bagaimana kita caranya, bagaimana kita bisa mengatur waktu kita. Karena kita bisa rasakan di dalam bulan Ramadan, sampai hari kita hitung, sampai jam kita hitung, ini udah jam berapa. Karena apa? Karena setiap waktu sangat berharga di dalam bulan Ramadan itu. Maka ini menjadikan barometer untuk kita, bagaimana untuk kita agar bisa mengatur waktu kita, bagaimana untuk bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diingatkan dengan firman-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri. Wal 'asri dalam gaya metode balaghah bahasa Arab mengatakan wal 'asri. Al-waw harfu qasami. Waw itu adalah waw bersifat sumpah. Maka di situ Allah bersumpah dengan waktunya. Wal asri, demi waktu. Ada intisari, ada suatu hikmah yang harus kita lakukan. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan waktu? Karena waktu itu adalah makhluk Allah. Waktu itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terkurung dengan waktu hanyalah makhluk Allah. Allah tidak terkurung dengan waktu. Allah tidak berkait dengan tempat. Allah berikan waktu kepada kita. Maka dalam ayat tersebut Allah bersumpah dengan waktu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi waktu. Apa intinya? Apa hikmahnya? Kita harus memperhatikan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sehari semalam kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 24 jam. Bagaimana kita mengatur? Sehari semalam kita mempunyai kewajiban 5 waktu yang wajib. Bagaimana kita mengelola waktu tersebut? Jangan sampai luarnya waktu yang diberikan kepada Allah sehari semalam 24 jam tidak ada waktu untuk kita berdoa kepada Allah, padahal waktu itu sangat luar biasa. Maka Allah memperhatikan dengan sumpahnya. Hati-hati dengan waktu. Ada istilah orang mengatakan waktu adalah emas. Intinya apa? Sangat berharganya waktu. Apalagi kita bisa berdoa kepada Allah, bisa bersyukur kepada Allah, bisa bertafakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya 3 yang diberikan oleh Allah kepada kita waktu itu. Yang pertama, waktu yang sudah lampau, waktu yang sudah terlewati. Yang kedua adalah waktu yang kita jalani. Seperti sekarang, alhamdulillah kita mendapatkan hidayah dan taufik sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid ini. Ini adalah waktu sekarang yang kita jalani. Yang ketiga adalah waktu yang akan datang. Porakan untuk kita waktu itu. Bagaimana kita melihat waktu yang sudah terlewati oleh kita? Ada 2 faktor yang harus kita laksanakan. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas waktu yang telah Allah berikan kepada kita yang sudah dilewati. Ketika waktu itu ada sela-sela untuk berdoa kepada Allah, untuk bisa beribadah kepada Allah. Bersyukur, alhamdulillah ya Allah, terima kasih Allah telah memberikan waktu yang sudah kami lewati dengan bisa mengerjakan sesuatu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi andai kata ada waktu yang sudah terlewati oleh kita, banyak maksiat kepada Allah, banyak melalaikan perintah-perintah Allah, maka Allah masih memberi waktu untuk pada kita bertobat kepada Allah. Maka bacalah istighfar, bertobat kepada Allah. Apa yang telah kita lewati dalam waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bagaimana kita menghadapi waktu yang sedang kita jalani? Bersyukur, alhamdulillah. Ketika ini kita bisa bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Terus bagaimana kita menghadapi waktu yang akan datang kalau Allah masih memberikan kepada kita umur, masih memberikan waktu kita? Bagaimana kita menghadapi pandangan waktu yang akan kita yang akan kita laksanakan? Maka agama menganjurkan jangan terlalu berangan-angan yang tidak akan mungkin terjadi. Kita jangan terlalu mempunyai suatu angan-angan. Kenapa? Karena belum tentu kita sampai umur kepada apa yang kita inginkan. Jangan terlalu menghayal sesuatu yang tidak ada berharganya untuk kita, kecuali cita-cita ingin meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya, jangan sampai berpikir sesuatu hal yang tidak akan terhontal oleh kita, tetapi kita punya cita-cita bagaimana caranya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Itu intisari kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu wal asr. Kita harus bisa memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Karena ayat selanjutnya Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu ada di dalam kerugian. Pejabat, petani, pedagang, pembisnis, apapun karakter yang diberikan oleh Allah kepada kita di dunia ini, maka dicantumkan dalam ayat itu, maka ada dalam kerugian, tidak akan mendapat keuntungan. Kita bukan hanya ingin sukses di dunia, kita tidak hanya ingin mapan di dunia. Karena kenapa? Kita itu mengalami beberapa alam yang akan kita alami. Kita ingin sukses, mapan dunia dan akhirat sesuai dengan panjatnya doa kita dalam ibadah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kalau kita hanya punya cita-cita ingin mapan di dunia saja, maaf, mungkin tidak sampai akhirat, nanti hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mencapai keuntungan, tidak dalam kerugian, maka Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang beramal soleh, orang yang silih berwasiatan dalam jalan yang benar, orang yang silih berwasiat dengan jalan sabar, itu akan untung, itu akan mendapatkan keuntungan dunia akhirat mungguh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat, sebagai penutup daripada khutbah yang pertama, intisari apa yang Al-Fakir jelaskan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut, marilah kita gunakan waktu kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan kita senantiasa selamanya untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga selamanya Allah memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa menjalankan istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah
ربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابه الغرر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن أصحابه وخلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا منهم وما هم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين أمة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم البر الكريم التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين بارك الله لنا ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.